Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Remote Ridho. Di video kali ini, Ana akan berbincang-bincang dengan beberapa orang yang bakal ikut haflah pada tahun 2024 kali ini. Nah, kita bakal ngedengerin nih kisah-kisah perjalanan mereka sampai mereka bisa mengikuti haflah pada tahun ini. Kira-kira apa aja sih kisah-kisahnya? Ada yang menarik gak ya? Dan siapa tahu ada bermanfaat juga dan bisa menjadi pelajaran untuk kalian. Oke guys, di sebelah Ana ini udah ada Naza yang bakal menjadi narasumber pertama kita. Yuk langsung aja kita tanya-tanya tentang keseruan dia di Rumah Tafis Ridho. Naza, kan katanya bakal ada acara haflah nih tahun ini. Iya. Nah itu pasti ada dong persiapan-persiapan yang dibutuhin menuju ke haflah. Nah kira-kira apa aja sih persiapannya? Kalau persiapan anak sendiri sih, kita tuh harus semangat dalam menghafalnya, terus jangan lupa berdoa sama Allah buat dilancarin sama dimudahin hafalannya. Iya. Dan satu lagi tuh, kita jangan lupa minta doa restu orang tua. Soalnya kan kalau misalkan orang tua udah ridho, pasti Allah juga bakal ridho kan ya. Iya itu betul banget sih guys. Jadi kalian emang harus kan ya izin dulu ke orang tua untuk melakukan apapun itu. Jangan takut untuk izin ke orang tua. Terus ya, Andi tuh pernah gak sih pas lagi ngapal terus kayak susah banget. Nah itu tuh pasti kan ada di posisi terendah gitu. Andi pernah ada di posisi itu? Wah kalau itu sih pernah. Jadi ceritanya itu dulu tuh Ana kan sebenarnya sebelum mondok di sini tuh Ana udah punya cadangan hafalan. Masya Allah. Nah itu tuh waktu itu lagi masih kecil, kalau nggak salah Ana ngafalin juz 29 ke atas gitu. Itu kan pasti lagi juz yang rumit-rumitnya kan. Iya sih emang. Terus pernah lagi ngafalin tuh kayak sebel banget gitu lah, nggak hafal-hafal, namanya juga anak kecil ya gitu. Kayak sebel banget. Terus sampai Al-Quran aja tuh dipukulin, dicekin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya makanya kalau misalkan inget-inget itu lagi tuh kayak ya Allah, kok Ana gitu banget gitu. Guys, jadi kalian kalau misalnya sebel itu jangan sampai kayak gitu ya. Parah banget ya, Anti. Tapi Umi Anti tahu nggak sih kalau Anti kayak gitu? Nggak tahu deh, soalnya kalau Ana ngapal, Ana tuh nggak mau ada keramaian gitu loh, mau sendiri gitu, biar fokus. Iya sih, emang juga ada kan ya orang-orang yang kalau misalkan ngapal itu nggak bisa di tempat rame, karena kalau di tempat rame atau yang berisik ya, itu pasti jadi nggak fokus gitu ya. Iya bener banget. Nah, Mbak, katanya kan Anti di hafal kali ini tuh alhamdulillah ada 4 juz nih ya. Mungkin lagi. Nah, itu gimana sih caranya Anti sampai bisa ngapal secepat itu? Kalau cara Ana sendiri sih, biasanya Ana pakai Quran khusus untuk hafalan yang banyak blok warnanya, tahu kan? Ya tahu nggak guys? Nah, terus biasanya kan banyak blok warna nih salaman. Nah, biasanya tuh Ana ngafalin setengah blok dulu. Iya. Atas. Nah, baru nanti setengah blok yang di bawah ngafalin gitu. Kalau misalkan itu benar-benar rumit, itu biasanya Ana ngafalin kurang dari setengah blok gitu. Oh gitu, ya berarti itu emang mudah banget ya. Nah guys, di rumah kalian kalau misalkan mau ngapalin, ikutin aja cara Naza ini ya guys. Insya Allah gitu kan, bakal cepet menghafalnya. Tapi jangan lupa nih di muroja juga. Iya tuh, nanti ketinggalan loh. Karena kan muroja lebih seru ya daripada hafalan. Iya, kadang tuh nginget-nginget tuh kayak aduh pusing banget jadinya. Iya. Padahal murojaah doang loh. Ya udah ya, seru banget tadi kita berbincang-bincang. Ya udah, makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol dikit, sharing-sharing. Sekarang udah ke narasumber yang kedua nih. Halo Kak Salma. Halo. Sekarang kita bakal tanya-tanya juga nih tentang beliau ini selama di Rumah Tafis Ridho. Kira-kira ada apa ya? Peristiwa-peristiwa apa gitu. Katanya Kak Salma juga bakal ikut haflah kan tahun ini? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada berapa juz tuh? Sedikit, masih 5 juz. Berapa? Udah 5 juz guys, lumayan loh ya itu. Masya Allah ya. Nah, Kak Salma kan di sini udah jadi penghafal Al-Quran. Nah, kira-kira tuh apa sih motivasi Kak Salma untuk menjadi penghafal Al-Quran? Ya, kalau motivasi untuk diri anak sendiri ya itu buat anak semangat gitu, harus semangat untuk mengejar ridho Allah gitu. Kan Allah juga udah janji kalau misalnya kita sudah menghafal, kita ada kesungguhan gitu untuk menghafal Al-Quran, pasti Allah naikkan derajatnya itu. Ana mau mengejar itu, terus Ana juga ingin masuk ke dalam surga Firdausnya untuk membawa diri Ana sendiri, terus orang tua Ana tentunya, keluarga Ana, guru-guru Ana, terus teman-teman juga yang di sini. Iya, Masya Allah.
Masya Allah ya guys, jadi kita jadi penghafal Al-Quran itu niatnya tuh nggak boleh buat sombong, buat apa-apa yang lain. Pokoknya harus niatkan untuk lillahi ta'ala. Terus ada lagi nggak sih motivasi mungkin dari kata-kata orang lain gitu? Ya, biasanya sih mungkin dari guru-guru ya. Guru-guru tuh selalu berpesan jangan sampai menyerah gitu, terus di murojaah terus hafalannya. Kalau misalnya kita nggak murojaah kan pasti langsung hilang gitu ya. Iya, betul banget. Kan banyak memang orang-orang yang cuma sekedar menghafal aja, nggak sampai mutkin banget tuh. Di sini kan emang targetnya mutkin kan. Iya. Tuh. Iya, Masya Allah. Berarti emang mungkin banget ya ke semua ya. Amin. Berarti sering gak sih kayak ditegasin gitu sama guru, misalkan dibentak-bentak gitu? Ya mungkin ada, kalau misalnya lagi males ya masih ada. Namanya juga manusia, masih ada rasa malas buat murojaah gitu ya. Pasti ada guru juga menegur kayak murojaah terus hafalan jangan sampai hilang gitu. Iya. Terus itu kalau dari teman-teman gitu juga ada Kak? Dan pasti ada dong, apalagi 24 jam kan bareng teman-teman. Iya, ketemu terus ya. Ngafal bareng, terus kayak ngafal bareng, terus saling simak-simakan hafalannya. Iya. Masya Allah, seru ya. Iya. Tuh guys, kayaknya kalau misalnya mau nyari temen tuh, cari temen yang sejalan untuk menuju ke surganya. Bukan nyari temen yang sesat. Tapi pernah gak sih sesama temen tuh pasti ada aja dong. Misalkan kayak ada yang ngebalap hafalan anti, terus anti tuh kayak malah dendam gitu-gitu, ada? Ya mungkin kalau ada yang ngebalap sih ada ya. Cuma kalau kesel juga paling ada lah rasa kesel gitu ya. Terus tapi kayak berusaha kayak mereka itu kemampuan dia berarti lebih dari Ana gitu. Iya. Tapi Ana harus berusaha lebih banyak lagi. Tapi Kak Salah seneng kan pasti udah jadi penghafal Al-Quran yang alhamdulillah udah 5 juz mungkin, jadi udah bisa ikut haflah gitu. Ya, alhamdulillah seneng banget. Iya, tapi kan alhamdulillah karena dibalik kesulitan itu pasti bakal ada kemudahan. Ya udah, makasih ya Kak Salma infonya, makasih juga. Nah guys, dengan motivasi yang tadi Kak Salma berikan, siapa tahu bisa memotivasikan diri kalian juga. Mungkin gitu aja wawancara kita bersama Kak Salma. Dan kita bakal next ke narasumber selanjutnya. Sarai. Masya Allah ya, cantik banget. Masya Allah. Dia juga cantik kok. Ini Ana pengen nanya-nanya nih tentang kisah-kisah anti di rumah Tafis Arido. Boleh kan? Boleh. Ana pengen nanya nih, Ana penasaran banget. Anti itu butuh apa sih kira-kira untuk menjadi penghafal Al-Quran? Gitu ya. Tentunya kalau misalnya menjadi penghafal Al-Quran itu kan nggak mudah lah ya. Pasti kita kayak melewati rintangan-rintangan gitu kan. Kayak sulit dalam menghafalnya, dalam merajanya itu pasti ada. Tapi yang paling penting itu kan istiqomah. Dan yang Ana butuhkan dalam menghafal Al-Quran itu yang pertama ada niat. Nah, kalau niat tuh paling penting gak sih, kayak niat ikhlas karena Allah gitu loh. Soalnya kayak sayang aja gak sih kalau semisal kita udah menghafal Al-Quran, pahala yang kita raih untuk menghafal Al-Quran tuh sia-sia gitu aja kalau kita salah gitu. Iya, benar banget sih. Ya makanya ya kalau misalkan kita ingin melakukan sesuatu emang harus ada niatnya, dan niatnya tuh nggak boleh salah ya, harus di jalan yang lurus gitu kan. Nggak boleh melengseng dikit aja udah dosa. Iya, sia-sia banget deh. Iya. Terus ada juga yang lain? Selainnya tuh pasti ikhtiar sih. Ikhtiar tuh paling penting gitu. Masa kita kayak menghafal kayak apa sih, udah gitu aja hafal sebisanya aja. Masa kayak setidaknya ada usaha gitu untuk kita bisa menghafal lebih banyak gitu. Untuk kayak usaha juga dalam memerojaahkan hafalan kita gitu. Pernah nih satu peristiwa di mana Ana itu tuh kayak ngerasa paling down parah gitu loh, kayak udah ngerasa nggak bisa nih, nggak bisa ngapalnya, udah nggak kuat, udah kita merojaah, kayak hafalannya udah hilang gitu aja gitu. Cuma kayak Ana kayak mikir gitu loh, kayak apa yang udah Ana usahakan gitu, setidaknya tuh lebih yang ngebantu Ana buat lebih semangat lagi dalam menghafal Quran gitu. Terlebih lagi kan pencapaian di rumah Tafis Arido ini kan mencapai mungkin gitu ya. Jadi kayak benar-benar harus semangat dalam menghafal Al-Quran itu gitu. Iya. Jadi emang kalau misalnya kita kan harus melakukan sesuatu, apalagi ngapa Al-Quran itu istilahnya rumit-rumit dikit gitu ya.
rumit gimana gitu. Gimana gitu. Aduh. Karena Nah, jadi selain, maaf ya, karena selain sampai menghafal juga pasti kita harus istiqomah dalam memurojaahkan hafalan. iya benar banget sih. Jadi makanya ya kalau misalkan ingin melakukan sesuatu itu harus ada ikhtiarnya kan. Jadi nggak cuman niat doang atau nggak malah udah nggak jadi gitu kayak itu sih kebangetan ya itu namanya kayak orang apa yang ngomongnya tuh plan apa ya. Jadi mau lihat ini nggak jadi lihat ini nggak jadi ya, itu mah aneh banget. Nah terus selanjutnya ada lagi nggak tuh? Ada yang terakhir tuh tawakal. Iya sih Ya, bener ya banget. kan? Ya, kalau misalnya udah ikhtiar tentunya tawakal gitu. Karena kayak kalau lagi menghafal atau apa gitu kayak udahlah sebisanya Ana gitu lah, kayak semampunya Ana. Tapi nggak cuma kayak udahlah malas banget gak usah ngapain, nggak gitu, nggak langsung Iya, iya. berserah diri, nggak langsung tawakal gitu. Intinya Iya, bener banget. ada usaha juga gitu. Ya makanya kalau misalnya kita kan apalagi itu menghafal ya kita harus tawakal tapi harus ikhtiar juga kan. Betul. Jadi nggak cuma niat tawakal udah gitu. Iya, itu kayak nggak ada usaha. Iya itu mah kan namanya juga nggak niat gak sih? Iya, aduh. Biasanya mah orang-orang bilang mager. Pasti mager tuh ada lah ya. Iya, Tapi iya. ya kita harus melawan rasa mager itu sendiri gitu. Nah, iya. Tapi Kak Sarah tuh sering nggak sih ngerasa mager juga gitu? Pasti ada sih kalau itu. Cuma kayak ya setidaknya kalau misalnya lagi males pun gitu ya, minimal kayak sejurus lah atau kayak minimal berapa surat gitu loh. Intinya iya, iya. setidaknya harus dimerajaahkan. Nah, takut hilang kan, nyesek itu kalau Iya hilang. bener banget sumpah. Itu rasa kayak ya Allah sayang. Nah, buat kalian yang cita-citanya pengen menjadi penghafal Al-Quran, maka niatkanlah dalam hati guys, harus ikhlas. Niat karena Allah juga kan tentunya. Penting itu. Iya, terus jangan sampai nggak ada ikhtiarnya gitu, nggak ada perjuangan gitu, nggak ada apa sih itu istilahnya Effort. iya nggak ada effort gitu kan, kita juga harus ada effort. Itu kita juga harus tawakal ya seperti yang tadi Kak Sarah bilang. Yaudah ya mungkin segitu aja, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dengan apa yang tadi sudah Kak Sarah katakan. Jadi ditulis baik-baik. Apa aja? Niat, ikhtiar, tawakal. Yaudah guys, mungkin segitu aja ya. Kita lanjut aja ke narasumber selanjutnya. Oke guys, kita udah ketemu nih sama narasumber selanjutnya. Ada Kak Dinda di sini. Kak Dinda. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anda mau nanya-nanya sebentar nih tentang Kak Dinda. Boleh kan? Enggak boleh. Jahat banget. Iya, boleh. Kak Dinda kan di sini tuh menghafal Quran. Nah, Iyalah. apa sih? Apa sih rasanya setelah Anti tuh menghafal Al-Quran? Ya pasti dong, rasanya jadi lebih tenang, hatinya lebih tenang. Terus juga kalau kita menghadapi masalah juga jadi tenang aja gitu loh, walaupun masalah itu berat. Tapi kalau dengan kita sambil membaca Al-Quran menghafalnya, ya jadi ada solusinya tersendiri gitu, langsung ada Iya. solusinya. Iya, Masya Allah. Tapi kan kalau misalkan baca Al-Quran tuh jangan cuma dibaca Arabnya, tapi harus dilihat artinya juga. Iya, karena kalau menghafal nggak ngeliat arti itu susah tau guys. Jadi kita juga harus ada sangkut pautnya sama artinya biar lebih gampang gitu. Ngapalnya juga. Ngapalnya lebih gampang. Iya, bener banget. Karena kan di artinya itu juga pasti banyak kan kayak perintah-perintah, larangan-larangan, aturan-aturan. Wah, masih banyak banget lah pokoknya arti Al-Quran tuh. Berarti emang kan nanti sebelum masuk sini tuh sebelumnya udah pernah ngapal Al-Quran? Belum sih, anak tuh apa namanya ya? Dari dulu tuh emang Ana masuk sekolah umum, terus juga ngaji sih ngaji, tapi ngajinya tuh kayak menghafal kayak biasa-biasanya kayak surat pendek kayak Anas, Al-Falaq gitu-gitu doang. Oh, juz kan. 30 doang gitu ya? Iya, dan juz 30 tuh juga nggak semuanya dihafalin, cuma sebagian doang. Iya. Nah, pas masuk sini, kayak Anas shock sendiri gitu lah. Karena Panjang-panjang ya? iya, belum pernah menghafal segitu panjangnya, tiba-tiba ngafal segitu panjang juga kayak, jadi ya Allah ini panjang banget gitu loh. Jadi kayak shock sendiri gitu. Iya. Tapi pas ngapal juz kayak 29, 28 gitu, pernah kayak ada rasa kayak pasrah dan putus asa gitu? Pasti sih pernah ada satu surat apa 2 surat? 3 surat kayaknya ya. 3 surat itu kayak itu tuh susah banget untuk untuk menghafal sih. Ya oke lah, tapi kira di murojaah lagi 3 surat itu tuh ya kayak ya Allah susah banget, Masya Allah. Jadi tuh kayak pokoknya habis ngapal langsung murojaah lagi, murojaah terus. Karena kalau misalkan ditinggalin aja kayak
udah hilang lagi gitu. Cuma ya? Jadi kita harus diselingin sama murojaah lagi. Iya benar banget. Berarti emang anti apa namanya sekarang itu udah berbeda gitu sama yang dulu ya. Iyalah. Alhamdulillah. Jadi lebih benar gitu makhorijil hurufnya. Jadi tahu sifat-sifat huruf. Iya iya. Iya, Masya Allah, bener banget ya. Jadi dengan cara kita menghafal Al-Quran tuh ya, jangan cuma dihafal tapi dirasakan sampai dalam hati. Karena bisa kalau misalnya kita ada masalah atau lagi stres ya. Kadang kadang dendam gitu juga bisa kan ya? Iya, jadi kalau misalnya kita ada dendam sama orang, terus kita baca Al-Quran, ya artinya kayak jadi lebih plong, jadi kayak menghilangkan rasa dendam itu gitu. Iya kan tuh bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati, menghilangkan rasa dendam. Ya kan itu juga nggak boleh kan ya kita Iya, gak boleh dendam sama sama orang gitu. Nggak Jadi boleh. kita juga harus memaafkan. Iya, Masya Allah ya. Yaudah, makasih ya. Iya. Info-infonya. Iya. Semoga bermanfaat tuh buat kalian. Makanya harus menghafal Al-Quran. Biar kalian kalau misalkan lagi stres banget tuh, hari itu ke Al-Quran. Jangan malah ngeluh, jangan malah main gadget terus. Apalagi nanti kalau yang punya pacar, ntar ceritanya ke pacar. Jangan. Aduh. Nggak boleh No, ya no, no. guys. Jadi curhatnya kepada Allah aja. Berdoa. Berdoa pasti ada solusinya kok setelah itu. Insya Allah. Insya Allah ada solusinya. Yaudah deh, gitu aja ya wawancara kita kepada Kak Dinda. Iya. Dadah. Dadah. Oke guys, biar nggak kepanjangan videonya, kita akhiri sampai sini dulu ya. Bakal ada part selanjutnya nih, jangan lupa ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.